Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat yaitu, perhatikan di sini, bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Contohnya bagaimana? Nah, perhatikan misalnya yang pertama, 2x kuadrat dikurangi 3x min 6. Saya pilih sama dengan 0. Maka di sini saya ganti dulu. Misalnya di sini ini A-nya adalah 2, B-nya adalah min 3. Jadi B-nya di sini adalah min 3. Perhatikan, A-nya itu 2. C-nya, dilihat C-nya itu semuanya ini jadi dengan min 6 dan tandanya. Kemudian berikutnya yang nomor 2, misalnya contohnya lagi. Misalnya x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. A-nya yang mana? Perhatikan di sini. Ini A itu adalah koefisien atau angka di depan x kuadrat, berarti 1. Kemudian B itu adalah angka di depan x atau koefisien dari x, yaitu min 1. Jadi ini benar, negatif 1. Kemudian yang C, C adalah negatif 12. Itu adalah persamaan kuadrat. Sekarang kita hapus dulu untuk menuju berikutnya. Persamaan kuadrat di sini, untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu dengan memfaktorkan. Yang pertama memfaktorkan, ini memfaktorkan, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian rumus kuadratik atau rumus ABC. Berikutnya hapus dulu. Faktorisasi dengan hukum distributif. Yang seperti apa? Perhatikan di sini. Bentar, kita ubah dulu pennya biar tidak terlalu terang. Perhatikan di sini misalnya bentuknya begini. Ax kuadrat ditambah abx. Nah, seperti ini bagaimana memfaktorkannya? Nah, ini sama-sama ada A, berarti kita keluarkan A-nya. Sama-sama mengandung X, berarti kita keluarkan X-nya, tapi pangkatnya 1. Nah, ini kalikan dengan kalau di AX kuadrat kita bagi dengan AX, hasilnya adalah X. ABX kita bagi dengan AX, hasilnya adalah B. Sehingga bentuk dari AX kuadrat ditambah ABX sama dengan AX dikalikan X plus B. Itu caranya memfaktorkan. Nah, contohnya bagaimana? Sekarang perhatikan ini contohnya. 2x kuadrat ditambah, nah misalnya B-nya ini adalah 5, berarti misalnya 10x. Nah, memfaktorkannya ini bagaimana? Dilihat 2 dengan 10. Bisa kita bagi dengan 2, dua-duanya. Kemudian mengandung X dua-duanya, berarti kita keluarkan X-nya. Sehingga tinggal 2x kuadrat dibagi 2x, tinggal X. 10x dibagi 2x, tinggal 5. Nah, ini caranya memfaktorkan bentuk hukum distributif. Nah, berikutnya misalnya ada lagi yang negatif. Yang negatif bagaimana? Misalnya ini 3x kuadrat dikurangi 12x sama dengan, nah bagaimana memfaktorkan bentuk ini? Dilihat 3 dengan 12 berarti bisa kita keluarkan 3-nya. Sama-sama mengandung x, kita keluarkan x-nya yang pangkat kecil. Kemudian kita kalikan dengan, dilihat di sini 3x kuadrat dibagi 3x, sisa x hasilnya. Kemudian min 12x dibagi 3x, hasilnya adalah min 4. Sehingga hasilnya 3x kuadrat kali x. 3x kuadrat, 3x kalikan min 4. Perhatikan. Nah, jadi kalau kita kembalikan 3x kali x adalah 3x kuadrat,
3x dikalikan min 4 hasilnya adalah min 12x. Nah, ini adalah memfaktorkan dengan hukum distributif. Kemudian berikutnya, nah kita hapus dulu yang tadi ini. Bagaimana dengan selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat itu seperti ini bentuk umumnya. Jadi misalnya di sini A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu hasilnya adalah A plus B dikalikan A min B. Atau ini kalau dikalikan juga hasilnya sama. Jadi misalnya A plus B dikalikan A min B. Kita ulangi pelajaran atau materi kelas 8. Nah, kita kalikan A kali A kuadrat, A kali B, min B adalah min AB, kemudian B kali A adalah plus AB, B kali min B, min B kuadrat. Nah, ini dengan ini itu 0, sehingga hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sehingga hasilnya A kuadrat dikurangi B kuadrat adalah A plus B kalikan A min B. Nah, itu adalah hasil dari faktorisasi selisih 2 kuadrat. Sekarang saya hapus dulu untuk yang ini, yang keterangannya. Berikutnya sekarang contohnya bagaimana? Contoh untuk soal untuk selisih 2 kuadrat. Sekarang perhatikan di sini contohnya, misalnya contohnya misalnya ini. X kuadrat dikurangi 9. 9 itu 3 kuadrat. Bisa kita tuliskan jadinya X kuadrat min 3 kuadrat. Maka ini bisa kita tuliskan menjadi X plus 3 dikalikan X min 3. Nah, bisa juga soal yang lain misalnya X kuadrat dikurangi 36. Nah, X kuadrat 36 adalah 6 kuadrat dikurangi 6 kuadrat, maka pemfaktorannya adalah X plus 6 dikalikan X min 6. Bisa juga tidak harus di sini X kuadrat, tidak. Bisa juga 25 dikurangi A kuadrat. Begini, nah ini kalau difaktorkan 25 ada 5 kuadrat dikurangi A kuadrat. Hasilnya adalah 5 plus A dikalikan dengan 5 min A. Seperti ini. Itu faktorisasi selisih 2 kuadrat. Berikutnya, pemfaktoran bentuk umum. Nah, ini kita hapus dulu. Pemfaktoran bentuk umumnya, perhatikan dari untuk faktorisasi bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat, ya, seperti ini, AX kuadrat ditambah BX ditambah D sama dengan 0. Di sini untuk A sama dengan 1 dulu. Untuk A sama dengan 1, maka AX kuadrat. Sebentar. Nah, misalnya ini AX kuadrat bisa jadi AX kuadrat plus BX plus C, ini kita ubah menjadi bentuk begini, X plus P dikalikan X plus Q. Nah, ini untuk A sama dengan 1, berarti ini A-nya ini bisa dibuat 1. Nah, jadi ini misalnya mau dibuat 1, ini bisa kita hilangkan ini. Nah, ini misalnya begini, maka hasilnya pemfaktorannya bentuknya seperti ini. Nah, di sini maka B itu harus nanti hasilnya adalah P ditambah Q.
Sedangkan C itu adalah P dikalikan Hi. Nah, sekarang kita cari soal yang A-nya sama dengan 1. Perhatikan, kita hapus dulu. Misal kita buat soalnya seperti ini. X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Bagaimana memfaktorkan bentuk yang seperti ini? A-nya sama dengan 1. Di sini A-nya 1. Jadi di sini A-nya 1, B-nya min 1, C-nya min 6. Nah, memfaktorkannya bagaimana? Perhatikan di sini X kuadrat min X min 6. Ini kita faktorkan. Caranya memfaktorkan, perhatikan. Kita tuliskan dulu di sini X dan X. Kemudian kita akan mencari P dan Q-nya tadi. P dan Q kalau dijumlahkan hasilnya adalah B. Jadi di sini. Kemudian kalau dikalikan harus ketemu min 6. Jadi min 6 ini kita cari faktornya. Min 6 itu 1 kali 6, 2 dikalikan 3. Kita memilih dari ini. Kita pilih yang mana kalau yang seperti ini? Perhatikan, kita pilih misalnya ini. Untuk mendapatkan min 6, maka yang kita negatifkan salah satu, bisa 1 atau 6, bisa 2 dengan 3, salah satu. Kemudian untuk yang penjumlahan atau pengurangannya, jadi yang hasilnya B-nya itu salah satu diminkan. Nah, misalnya ini untuk mendapatkan min 1 kita minkan 3. Jadi kalau dijumlahkan 2 dikurangi 3 adalah negatif 1. Kalau dikalikan 2 kalikan min 3 hasilnya adalah negatif 6. Sehingga di sini kita tuliskan plus 2 min 3. Itu contohnya. Untuk yang lain coba saya berikan satu contoh lagi. Mungkin masih bingung. Kita buat contoh lagi. Misalnya saya gantikan dulu pulpennya. Sekarang perhatikan di sini. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 24. Nah, kalau seperti ini bagaimana untuk memfaktorkannya? Kita cari faktor dari 24 ini. 24 itu kita cari faktornya. Nah, di sini kita faktorkan 1 kalikan 24, 2 dikalikan 12, 3 kalikan dengan 8, 4 dikalikan dengan 6. Nah, karena di sini hasilnya negatif, nah, berarti salah satu ini nanti harus diminkan. Nah, perhatikan, yang diminkan yang mana? Nah, ini dilihat dari ini. Kalau dijumlahkan nanti harus ketemu dengan negatif 2 ini. Mana nanti yang dijumlahkan hasilnya ketemu negatif 2? Kita cari ini. Nah, ini yang selisihnya negatif 2 kan ini, 4 dengan 6. Nah, ini kita buat negatif 6 dan plus 4. Maka ini hasilnya ada negatif 2. Kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 24. Sehingga bisa kita tuliskan di sini. Ini X plus. Nah, sebentar. Ini X. Kita tuliskan di sini X plus 4. Di sini plus 4. Kemudian X min 6. Min 6 kita tuliskan. Nah, ini adalah hasil pemfaktorannya. Mungkin sekarang sudah paham ya. Sekarang perhatikan untuk soal berikutnya. Kita hapus dulu. Nah, ini sekarang teknik faktorisasi. Nah, teknik faktorisasi di sini untuk A yang tidak sama dengan 1 dan A yang
sama dengan 1. Kalau tadi sudah yang A sama dengan 1. Sekarang untuk yang A tidak sama dengan 1. Jadi bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C untuk A tidak sama dengan 1. Bagaimana untuk yang begini? Perhatikan, misal contohnya adalah atau begini, saya tunjukkan caranya dulu. AX kuadrat ditambah BX ditambah C, ini kita buat begini, kurung kurawal, kurung, kita buat kurungnya, kemudian kita tuliskan di sini, ini adalah AX dibagi dengan A, pertama gitu. Kemudian yang belakangnya ini kita cari, pertama saya buat merah aja dulu biar bagus kelihatan, ini A kalikan C. Jadi AC itu kita cari faktornya. Jadi kita cari faktornya. AC nanti hasilnya harus sama dengan P kalikan H. Di mana P kalikan H itu harus ketemu AC. Kemudian kalau dijumlahkan P ditambah H hasilnya harus sama dengan B. Jadi B hasilnya adalah P ditambah H. Sedangkan AC itu sama dengan P kalikan H. Nah, jadi tinggal menambahkan di sini plus P, di sini plus I. Kita nanti akan mencari ini. Sekarang kita buat contohnya dulu. Kita hapus. Nah, ini contohnya. Misalnya ini. Perhatikan sini 2x kuadrat min 2x min 12. Nah, misalnya gini. Maka ini yang kita tulis di sini dulu adalah 2x. Nah, ini 2x-nya asalnya dari ini. Perhatikan ini, 2x ini asalnya dari ini. 2x itu, nah ini 2x-nya. Kemudian dibagi, nah, kita bagi dengan 2. Dibagi dengan 2. Nah, 2 yang ini itu dari ini. Kita ambilkan di sini. Nah, kemudian kalau sudah begini, kita cari ini 2 kamu kalikan dengan min 12. Jadi 2 kalikan min 12 hasilnya adalah, AC-nya adalah min 24. Kita cari faktornya. 1 kalikan 24, 2 dikalikan 12, 3 dikalikan 8, 4 dikalikan dengan 6. Nah, 4 dikalikan 6 berarti hasilnya ketemu min 2. Kita pilih yang min 2 ini. Seperti tadi, ini diminkan, ini plus. Sehingga 4 dan min 6 ini kita masukkan ke sini. Yang di sini plus 4, yang di sini adalah min 6. Hasilnya bagaimana? Perhatikan, membagi 2 begini, salah satu yang dibagi 2. Kenapa? Perhatikan di sini, misalnya ada soal 2 kali 4 dibagi 2. Perhatikan ini. Ini kan sebenarnya 2 kali 4 kan 8 dibagi 2. Hasilnya kan harusnya 4. Nah, kalau 2 dikalikan 4 kita bagi dengan 2, maka kita bagi salah satu saja. Hasilnya adalah 4. Kalau dua-duanya kita bagi dengan 4, jadi 2 kali 4 kita bagi dengan 2, kita bagi 2. Ini 1, ini juga kita bagi 2. Hasilnya adalah 2. Jadi ini apa? Salah. Jadi yang betul dibagi ke salah satu saja. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini. Kalau sudah, sekarang perhatikan di sini. Ini membaginya ke salah satu. Misalnya yang depan saja, berarti ini bagi dengan 2. Hasilnya adalah X plus 2. Kemudian yang ini tetap 2X min 6. Bisa juga yang kita bagi dengan yang belakang. Berarti hasilnya bisa 2x plus 4. 2x plus 4
kemudian dikalikan dengan 2x, ini kita bagi dengan min 6, kita bagi dengan 2, hasilnya adalah x min 3. Terus juga begini, ini adalah untuk x tidak sama dengan 1. Kemudian berikutnya adalah dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna itu misalnya bentuk semula. Perhatikan di sini, ini yang nomor 1. Di sini bentuk semulanya adalah x kuadrat plus 6x. Di sini koefisien dari x adalah 6. Bentuk kuadrat sempurna berarti di sini nanti hasilnya harus x kuadrat ditambah 6x ditambah dengan 9 untuk mendapatkan kuadrat sempurna. Sehingga ini hasilnya menjadi x plus 3 kuadrat. Penambahnya berapa berarti? 9. Nah, sekarang berikutnya yang kedua. Misalnya bentuk semulanya awalnya adalah misalnya x kuadrat min 8x. Koefisien dari x ini adalah negatif 8. Bentuk kuadrat sempurnanya bagaimana? X kuadrat min 8x. Untuk mendapatkan kuadrat sempurna, maka ini adalah ditambah dengan 16. Maka hasilnya adalah x min 4 kuadrat. Penambahnya berarti berapa? 16. Itu salah satu melengkapkan kuadrat sempurna itu seperti apa maunya, kemana arahnya. Nah, ini paling tidak punya gambaran. Sekarang yang ketiga coba lagi. Misalnya di sini ada x kuadrat min 4x. Koefisien dari x adalah min 4. Bentuk kuadrat sempurnanya berarti x kuadrat min 4x. Nah, untuk menjadi kuadrat sempurna ini kita tambahkan dengan 4. Sehingga hasilnya adalah x min 2 kuadrat. Berarti penambahnya berapa di sini? 4. Nambahnya 4. Nah, itu salah satu cara melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi paling tidak tahu caranya, nanti mau kemana. Nah, sekarang kita hapus dulu. Perhatikan teknik kuadrat sempurna. Nah, teknik kuadrat sempurna, perhatikan di sini. Nah, misalnya soalnya adalah perhatikan. Sebentar, ini belum diubah ke ballpoint. Nah, perhatikan di sini. Misalnya x kuadrat dikurangi 8x ditambah 7. Nah, untuk melengkapkan bentuk kuadrat sempurna menjadi begini. X kuadrat dikurangi 8x, ini kita kedua ruas kita kurangi dengan 7, maka ini min 7. Ini x kuadrat min 8x ini kita buat kuadrat sempurna. Hasilnya x kuadrat, nah kita buat min 8x tadi kita tambahkan dengan 16. Maka yang sebelah kanan juga ditambahkan dengan 16. Nah, ini untuk ini kalau dibuat kuadrat jadinya kuadrat adalah x min 4 kuadrat. Ternyata hasilnya adalah negatif 7 ditambah dengan 16. Nah, negatif 7 ditambah 16 kita buat sama dengan berapa? Negatif 7 ditambah 16. Hasilnya adalah 9. Maka x min 4 kuadrat. Nah, x min 4 itu sama dengan, perhatikan di sini. Bentar. 4 sama dengan plus minus akar 9. Hasilnya x sama dengan 4 plus minus akar 9. Akar 9 adalah 3. Sehingga hasilnya saya tuliskan di sebelah sini.
X1-nya adalah 4 ditambah 3, X2-nya adalah 4 dikurangi 3, sehingga hasilnya 7 dan 1. Jadi untuk ini bentuk kuadrat X kuadrat min 8X ditambah 7, akarnya adalah 7 dan 1. Itu kalau kita menggunakan teknik kuadrat sempurna. Sekarang kita hapus. Berikutnya dengan menggunakan rumus ABC. Dengan menggunakan rumus ABC, maksudnya adalah kita menggunakan rumus langsung. Kita gunakan rumus dari rumus ABC. Jadi rumusnya adalah gini. Kita mencari diskriminannya juga. Perhatikan misalnya bentuknya, bentar. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, sekarang ini misalnya persamaannya adalah X kuadrat min 8X plus 7 sama dengan 0. Kita cari dengan menggunakan rumus ABC. Nah, ini rumus ABC berarti rumusnya seperti ini. Jadi ini X1 dan 2 nanti kita peroleh dengan cara min B plus minus akar diskriminan. Nah, diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC per 2A. Ini adalah rumusnya. Kemudian kita cari di sini. Di sini A-nya 1. Perhatikan di sini A-nya itu sama dengan 1. B-nya dilihat di sini sama dengan min 8. C-nya di sini adalah 7. Maka kita masukkan ke dalam rumus ini. Tinggal dimasukkan. Jadi rumus ABC tinggal memasukkan ke dalam rumus. Jadi kita masukkan hasilnya begini. Min B. Berarti sini min 8. Berarti min 8 hasilnya adalah 8. Plus minus akar B kuadrat berarti 8 kuadrat B-nya. Nah, dikurangi 4 kalikan A-nya kalikan 1, kemudian C-nya 7, tinggal kalikan 7. Dibagi dengan 2A. 2 kalikan A-nya 1, berarti 2 kali 1. Sudah kita kerjakan, tinggal 8 plus minus akar B kuadrat. 8 kuadrat berarti 64, dikurangi 4 kali 7, 28. Kemudian kita bagi dengan 2 kalikan 1, hasilnya adalah 2. Kemudian 8 plus minus akar, dilihat 64 dikurangi 28, hasilnya adalah 36 dibagi dengan 2. Maka di sini 8 plus minus 6. Akar dari 36 adalah 6 dibagi dengan 2. Kemudian saya lanjutkan ke sini ya. Kemudian perhatikan di sini. Jadi X1-nya itu adalah 8 ditambah 6 dibagi 2. X2-nya adalah 8 dikurangi 6 dibagi dengan 2. 8 ditambah 6, 14 dibagi 2, hasilnya ada 7. 8 dikurangi 6, hasilnya 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Jadi 2 dibagi 2, 1. Sehingga tetap sama, hasilnya adalah 7 dan 1. Menggunakan rumus ABC dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna, hasilnya adalah sama. Kemudian berikutnya, ini kita hapus dulu. Ini, saya akhiri, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.